Yo, halo cuy. Kali ini kita akan bermain sebuah game yang berjudul Citampi Stories. Nah, game ini tuh asli loh buatan Indonesia. Yang mana kita akan menghadapi lika-liku kehidupan selama 100 hari. Dan bisakah kita menghadapinya? Nah, di sini kita nih udah di menu bikin karakter. Karakter kita bernama Wahyu Akmal nih, yaitu Wahyu agak malas. Nah, di sini si Akmal punya utang dan masalah nih dengan kedua orang tuanya. Kemudian si Akmal disuruh nih buat nikah sama cewek yang tapi tampangnya begini cuy. Buset dah. Nah, nggak mau dong, si Akmal pun ngambek buat merantau nih cuy. Jadi nikah kan sama si anaknya keluarga kaya. Ini mah si Akmal the real broker home plus sad boy cuy. Kuat-kuat aja lu ya mal. Moga-moga lu makin gacor dan merantau lu. Nah, inilah hari pertama si Akmal sampai buat merantau di sebuah desa yang bernama Desa Citampi. Nah, aja kenalan dulu tuh Mal, si Pak Tatang. Mal, gua tahu lu BU banget. Jangan dijual dong kalung lu. Parah betul Mal. Nah, di sini si Akmal juga kenalan nih sama seorang security dan dia langsung dong disuruh-suruh buat beli kopi di Indomarket. Parah benar, sambil ngedumel Akmal pun masuk ke Indomarket dan tapi langsung kepincut sama cewek di Indomarket. Ya maklum aja cuy, cowok mah memang gitu. Ngeliat cewek dikit langsung nih kebayang masa depan bareng si cewek. Udah mal, lu tuh cuma disuruh beli kopi doang, disuruh ngutang pula. Aduh, depan terus ngutang cuy. A few moments later. Alhamdulillah cuy, nggak sia-sia kita mau aja disuruh-suruh sama security beliin kopi, ngutang pula. Tapi kita dapat rumah nih cuy, langsung deh tidur. Udah capek banget nih si Akmal. Besoknya si Akmal pun langsung cari kerja nih, ngebet banget, nggak pengen dinikahin sama tante-tante girang itu. Nah, di desa Citampi ini untungnya menganut sistem meritokrasi ya, bukan seperti di mana yang mana kita hanya jadi tukang asongan dan kita dibayar 10 koin per jamnya. Habis capek kerja paling enak nyomot gorengannya punya temen. Kita pun comot gorengannya Pak Tio dan balik kerja lagi nih. Jadi tukang asongan kembali ataupun jadi penjaga sekolah. Dan dikarenakan sudah malam dan sudah lelah, kita pun langsung ya benar disuruh Pak Tio buat beli roti. Emang bangke nih Tio. Ya kali cuy, habis kerja capek disuruh buat beli roti di oh my god. Aku mau 5. Buru-buru mal. Nih Pak Tio ngamuk nih, buru-buruan lihat. Anjay, namanya Windy cuy. Windy bisi diri ya. Dan kita pun memberikan rotinya kepada Pak Tio dan kita mendapatkan 100 koin. Dan di sini kita disamperin oleh Pak Soleh aka Pak RT Desa Citampi. Dan di sini Pak RT cerita kalau dia tuh ada kerjaan buat bagiin surat edaran ke semua warga Desa Citampi, tapi dia lagi capek. Nah, masalahnya Pak RT ngomong kayak gini, seandainya ada warga desa yang baik hati yang ingin membantu saya tanpa pamrih, ya kita sebagai orang yang numpang di gudangnya dia, mau nggak mau harus ngebantu dong. Dan bangkainya, ini tuh ada deadline-nya, yaitu 3 hari. Mau nggak mau kita pun harus membagikannya ke semua warga desa Citampi ini cuy. Dan saat ini gue nggak sengaja masuk ke toko sepeda dan kita dapat sewaan sepeda selama 3 hari. Dan ini tuh walaupun kelihatan kayak pelan banget tapi berguna banget cuy, soalnya kalau jalan kaki itu lambat banget. Dengan bersisakan 5% energi, si Akmal pun keliling-keliling naik sepeda tengah malam kayak orang gila. Nah, si Akmal masuk ke dalam sebuah restoran Mr. Ronald. Dan ya, seperti yang sudah kita perkirakan, Akmal hari ini memecahkan rekor, yaitu kepincut dengan cewek sebanyak 3 kali berturut-turut dalam 1 hari cuy. Wah, Akmal. Kak Jessica, gue selalu lihat ya barusan, itu kok keteknya dipamerin terus ya. Dikarenakan sudah malam, si Akmal pun langsung balik buat tidur. Ya elah, pagi-pagi udah ketemu si Tio lagi dah. Untung aja lu ngajak ke gym buat nyaring body, mending gue gas lah. Ya, dah buset. Ini mah cowok-cowok berotot
rambut pink dan imut dikit ya, bukan bening-bening. Dan di sini kita dipaksa oleh Bang Tigor untuk nge-gym, yang mana kita mendapatkan plus 10 fisik, yang kita bisa ngecek langsung di status kita, yaitu fisik kita itu masih 0 levelnya cuy. Dan di sini skill dibutuhkan untuk requirement mencari kerjaan, dan kita di sini juga bisa beribadah di masjid loh, buat nyari rezeki dan minta hubungan yang baik. Dan tak lupa Akmal pun keliling buat nyebarin surat edaran, dan masuk dia pun ketemu cewek berambut coklat, berkacamata, berseragam kerja FFC, dan dia pun fokus melihat name tag-nya, dan dia pun melihat, dan ternyata cewek ini bernama Tasya. Lalu setelah itu Akmal pun membagikan surat edarannya, dia pun berbalik menuju pintu keluar dengan dingin dan merasa keren cuy. Lalu Akmal masuk dan melihat sesosok wanita menggunakan kerudung, tapi dia berbeda dengan Isma yang kalem. Dia itu sangat ceria dan juga cerewet cuy. Mal jangan lu ini ya, jangan lu deketin ya. Bagi edarannya langsung lu cabut aja, ini cewek triple red flag. Tuh, gaya ngomong aja kayak gitu cuy. Dan saat masuk Alfamart, Akmal pun melihat ada cutscene, dan dia pun terpelongo melihat seorang gadis yang bekerja di Alfamart ini ternyata seperti model dengan rambut yang coklat, perawakan muka yang menggunakan make up sangat bagus, handal seperti bukan warga desa biasa. Nice banget si Akmal udah kenalan sama si Sarah Angelia. Wah, karena si Akmal sering masuk angin dan sering kecepirit, dia pun datang ke klinik dan dia ketemu dengan seorang suster yang bekerja di klinik ini. Sang suster melihatnya dan langsung merawat pasiennya dengan sigap, dan ada terdengar seorang dokter memanggil dia Suster Indah. Wow, namanya Suster Indah. Untuk memastikannya lagi, Akmal fokus melihat name tag-nya secara perlahan lama. Dia pun melihat, dan benar namanya adalah Suster Indah, dan dia adalah seorang bidan di klinik desa Citampi ini cuy. Dan langsung aja bagiin surat edarannya. Dan di sini ada terdapat sebuah warnet yang bernama Wibu, dan Akmal pun masuk ke dalamnya. Dan jika kita menyewa komputer ini seharga 50 koin, kita akan mendapatkan plus 10 kecerdasan, yang mana ini dibutuhkan banget buat skill-skill mencari pekerjaan terbaru yang lebih gajinya lebih tinggi cuy. Dan di sini pun Akmal kecapean dan pulang subuh dia kecapean malah main Angry Bird cuy. Ya elah mal gue percayain malah bangun setengah 12 cuy. Lokasi terakhir yang Akmal belum samperin yaitu sekolahan. Dan lagi-lagi ada sebuah cutscene yang menunjukkan seorang wanita yang bisa menjadi heroin dari MC kita, si Akmal. Dia bernama Nisa. Dia adalah seorang guru di SD Citampi, yang mana dia sangat oke. Di sini kita bagikan surat edaran terakhirnya ke Kak Seno, dan kita mendapatkan 500 koin setelah membagikan semua surat edarannya, yang mana Pak RT bayar cash. Dan di area keempat ini cuy, juga ada papan lowongan kerja yang berbeda dengan papan lowongan di area 1, yang mana kita bisa menjadi kepala cabang dan juga sekdes, yang mana sangat kita idam-idamkan banget karena ini adalah pekerjaan sebagai PNS. Dan di sini si Akmal mendapatkan cutscene lagi dengan si Pak Tatang. Dari cutscene dengan Pak Tatang sebelumnya, kita selalu mendapatkan hadiah-hadiah yang bagus dan item-item yang unik dari Pak Tatang ini, karena dia pemilik dari barang bekas jual beli di desa Citampi ini. Dan kita mendapatkan alat buat mengut sampah cuy. Boleh kita coba aja langsung ya. Dan kita mendapatkan barang random dan juga mendapatkan stat buat stat kita. 2 Februari tahun pertama. Di sini si Akmal sudah mendapatkan motor setelah dia berusaha keras selama 1 bulan penuh dengan memulung, bekerja, dan lain-lainnya. Di sini motornya sangat kencang dan sangat bermanfaat untuk progres ke depannya. Setelah beberapa kali berinteraksi dengan warga di desa Citampi, si Akmal ini dapat rumor cuy, yaitu ada daerah yang ditutupi oleh papan-papan gitu yang mencurigakan.
Anjir cuy, apaan nih? Ada makhluk misterius. Oh, ini dia menjual barang-barang ya menggunakan kupon gitu. Dan juga ada uang pesugihan di sini yang bisa kita dapatkan dari menukarkan kupon. Oh, wah, genderuwo cuy. 6 April tahun pertama, si Akmal sudah berhasil bekerja dengan sangat giat dan melihat ada cewek mangkal di area keempat. Dan ternyata si Akmal baru tahu kalau si Indah dan juga Guru Nisa itu adalah kakak dan beradik. Belakangan ini kita sering membeli surprise egg yang mana itu adalah barang favoritnya Nisa. Setelah berbelanja surprise egg, Akmal bertemu dengan cewek-cewek di samping Alfamart yang mana itu adalah Citra, Isma, dan juga si Sarah. Dan tak lupa dengan Jessica yang hobi dengan buku-buku. Dan di sini si Akmal sudah bekerja sebagai seorang supir taksi yang mana dia bisa mendapatkan 38 koin per jamnya. Dan juga si Akmal ini bercocok tanam yang mana tanaman ini bisa dimakan dan mendapatkan status acak gitu ya. Dan setiap warga Citampi ini cuy memiliki hari ulang tahunnya sendiri. Dan hari ini 1 Mei adalah hari ulang tahunnya Ibu Nur. Dan kita akan memberikannya tas lempang ini kepada dia. Dan dengan hari ulang tahun itu kita bisa mendapatkan level kedekatan sebanyak 2 kali lipat, yang mana menambah 24 dengan barang favoritnya. Di sini kita belikan surprise egg untuk Bu Guru Anissa yang lagi kita deketin cuy. Anjay, Akmal ini nggak main-main ya, guru PNS dideketinnya. Dan di sini statistik komunikasinya Akmal itu udah hampir level 4 cuy. Dan yang mana kita mendapatkan ikan patin yang mana jika kita mengkonsumsinya, ikan patin tersebut bisa menambahkan level komunikasi sebanyak 5 poin cuy, lumayan banget. Dan di sini kita memberikan hadiah kepada Nabila dan level kedekatan kita menjadi 2. Dan anehnya dia memberikan terong kepada kita. Waduh, mencurigakan banget tuh. Di sini Akmal dan Tasya sekarang memiliki kedekatan 2 hati, yang mana jika sampai level 3 hati itu kita bisa ajak ngedate dan juga ke hal-hal yang lebih serius. Dan gak berapa lama setelah itu, si Akmal ini parah banget cuy, langsung cutscene bareng si Nabila dan 3 bocil SD ini cuy. Yang mana si Nabila sedang duduk di bawah pohon bersama mereka dan sedang belajar bareng. Karena itu kita pun juga biar pinter dong, kita kesewa komputer lagi, belajar dan belajar agar level komputer kita sekarang ini sudah di level 3 dan menuju ke level 4. Karena sudah malam, si Akmal pun langsung pulang ke rumah untuk segera tidur. Dan pada pagi harinya langsung bisa kita lihat si Akmal scroll cuy. Dia ngelihat apakah ada cewek yang ulang tahun dan bisa menaikkan level kedekatannya secara instan banget. Anjay, di sini si Akmal beli tiket bioskop dan tiket kencan buat cursusnya cuy. Dan di sini si Akmal akhirnya pindah dari gudangnya Pak RT sekarang menjadi ke kosan Empok Lela, yang mana fasilitasnya sangat bagus dan mumpuni buat si Akmal yang udah lumayan kaya. 5 Juli tahun pertama, di sini si Akmal sudah bisa menjadi seorang sekretaris desa yang menghasilkan 52 koin dalam 1 jamnya cuy. Anjay, si Akmal sekarang udah PNS cuy. Buset, udah bisa dong ini halo dek. Jadi komunikasi si Akmal ini udah level 5, level 2 di fisik, dan level 3 di kecerdasan. Buset, giat dong kerjanya. Dan di sini si Akmal ketemu sama Nisa dan Indah, kakak beradik ini mangkal lagi cuy. Dan di sini di area kedua si Akmal ngejajanin ciwi-ciwi ini cuy. Dan pada hari ini tanggal 7 Juli tahun pertama, si Akmal resmi ngedate dengan si Nisa. Dan wah,
kacau banget cuy. Si Akmal ngasihnya tiket ke waterpark. Gua tahu otak lu mal. Pantasan aja lu ngincarin Nisa. Mana waterpark pula. Dan di sini si Akmal keliling-keliling untuk memungut sampah di desa Citampi, dan dia bertemu dengan sesosok Asih. Asih adalah seorang setan di desa Citampi, yang mana tanpa sengaja si Akmal memberikan paku baru kepada dia dan dia pun bisa bergentayangan. Di sini kita ngasih paku lagi dan menjadi satu hati cuy. Amal, ini kok hatinya bisa banyak ya? Berarti jangan bilang bisa jadiin heroin juga di desa Citampi ini cuy. Gak kebayang sih gimana nanti. Ya udahlah ya, nggak usah dipikirin jauh-jauh terus. Lihat aja dulu. Dan di sini kita dapat cutscene lagi dari si Tio security ini ya. Dia nampaknya kelihatan agak shock sedikit karena kopi dia hilang. Bersama dengan Akmal, dia pun keliling mencari-cari ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah buat mencari kopinya yang hilang cuy. Dan ternyata muncul si Asih, si cewek seksi ini. Nah, si Asih muncul dan ternyata dia mengakui kalau dia itu yang ngambil kopinya Pak Tio. Dan di sini Pak Tio marah beneran dong. Gue nggak tahu ya, kirain cuman si Akmal doang yang bisa ngelihat si Asih, ternyata semua warga bisa ngelihat dia. Dan memang nggak ada yang curiga gitu ya. Dan di sini si Asih nunduk minta maaf ke Pak Tio sambil diomel-omelin. Dan Pak Tatang, di sini kita sudah level maksimal dengan Pak Tatang dan kita sudah mendapatkan semua item-item unik. Dan di sini kita dikasih terong lagi oleh Cicitra. Wah, cewek-cewek di sini suka banget ngasih terong. Untung nggak bau ya terongnya. Dan di sini kita mau sebenarnya ingin memberikan hadiah ke Bang Tigor yang sedang ulang tahun dengan sepatu yang tadi sudah kita kasih ke Windy, dan kita malah kasih sepatu yang salah dan level pertama cuma level 3 doang. Dan si Tasya akhirnya menjadi bintang 3 dengan kita cuy. Dan di sini kita pun membeli sebuah baju jas hitam. Seperti yang kalian tahu, ini adalah jas yang kita butuhkan agar kita bisa menjadi kepala cabang. Dan congratulations to Akmal sudah menjadi seorang kepala cabang. Dan tiba-tiba kita cutscene dengan si Sarah cuy. Sarah, tahu aja lu, gue baru jadi kepala cabang langsung lu deketin. Wow, Sarah emang tidak bisa mengecewakan ya. Dan kita pun ngobrol dengan si Tasya dan akhirnya bintang 3 cuy dengan si Tasya. Jadi sudah ada 3 wanita yang kita bintang 3 hatikan, yaitu si Tasya, si Sarah, dan juga si Bu Guru Nisa. Dan di sini tentu saja kita kerja dong karena sudah menjadi seorang kepala cabang cuy. Dan pada hari ini tanggal 7 Oktober hari Minggu, kita ada kencan dengan si Tasya. Dan kita pun langsung menyamperin dia dan gas kita sikat cuy. Di sini si Akmal dengan si Tasya akhirnya pergi ke pameran buku cuy. Dan mereka pun saling salting-saltingan. Si Akmal mukanya merah, dikirain sakit, terus ditolongin dengan si Tasya. Lalu si Tasya tiba-tiba mukanya merah, gak tahu kenapa. Terus dia sadar kalau si Akmal itu mukanya merah bukan karena sakit tapi karena salting. Akhirnya dia pun sadar dan ya begitulah. Oke, jadi progresnya si Akmal, dia tuh udah ngedate sama si Guru Nisa, si Tasya, dan juga dia pun udah berhasil cuy melunasi semua hutang kedua orang tuanya, dan dia nggak jadi deh nikah sama tante-tante berambut ungu itu cuy.
Dan mungkin kita lanjutkan di next videonya cuy. Dadah.